Setiap gagasan besar, setiap transformasi besar munculnya dari para cendekiawan. Karena para cendekiawan, golongan pemikir, they are the brains of the country. Mereka adalah otak-otak suatu bangsa. Mereka punya IQ yang terbaik. Kalau orang punya IQ terbaik, tapi dia berhikmat, dia berjasa untuk bangsa lain, ini nasib bangsa itu akan tidak baik. Nusantara kita ini suatu kawasan, suatu gugusan kepulauan yang sangat kaya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak dan mengajarkan kita untuk benci. Tidak. Jangan kita benci siapapun. Saya mengerti maksud dia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Namun yang cukup menarik yaitu di akhir buku beliau, Satyagraha Landasan Perjuangan Kita. Saya butuh dukungan saudara. Saya butuh dukungan secara real dan konkret. Mereka para pemodal besar yang ingin menjajah tanah air ini. Ini konsep Trisaktinya Bung Karno ini dijalankan dalam buku ini. Mengatakan Indonesia gampang, banyak rakyat, saya ulang, banyak rakyat Indonesia bisa dibeli. Luar biasa di pemikiran beliau. Banyak pemimpin Indonesia bisa disokok. Negara kita saat ini ada pada kondisi yang kita tidak boleh seenaknya. Kita harus waspada, kita harus saling mengingatkan. Nah, ini kami mengingatkan nanti setelah di akhir tulisan beliau ini, saya akan sedikit berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahkan akan khusus pada Bapak Prabowo Subianto selaku Capres di pemilu 2024 berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita harus saling mendukung. Sebagai bangsa yang besar, kita harus saling menjaga. Untuk itu marilah kita bersatu. Kita harus bersatu. Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih punya cita-cita yang luhur, rakyat Indonesia masih punya harga diri, rakyat Indonesia tidak mau dibeli begitu saja, rakyat Indonesia tidak mau jadi kacung. Nah ini konsepnya Bung Karno persis, tidak mau jadi kuli di bangsa sendiri. Rakyat Indonesia tidak mau menjadi budak, rakyat Indonesia ingin menjadi rakyat yang terhormat. Saudara-saudara sekalian yang membaca buku ini, katakanlah yang benar, dan katakanlah yang salah. Apakah benar kekayaan kita keluar tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita ditakdirkan hanya menjadi kacung? Rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh menjadi pasar? Rakyat kita hanya boleh mendapatkan upah murah? Kalau saudara-saudara menilai kondisi ini, benar, kita mau bilang apa? Tapi kalau saudara-saudara menilai ini tidak benar, dan mampu kita ubah, dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain, saudara-saudara harus turun gunung, harus memimpin rakyat, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri. Mari kita laksanakan perjuangan kita di atas landasan Satyagraha yang telah diberi contoh di India oleh Mahatma Gandhi dan di Amerika oleh Martin Luther King dan di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela. Satyagraha artinya adalah perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan tanpa henti yang berdasarkan kepada kebenaran. Percayalah kebenaran akan menang, kebenaran tidak bisa dikalahkan,
Yang penting kita harus berani, kita harus tegar, dan kita harus mau berkorban. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Pak Dirman, Gubernur Suryo, Gusti Ngurah Rai, dan semua pahlawan pendiri bangsa kita telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar, kebenaran akan unggul, kebenaran akan menang pada saatnya. Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan. Tapi pilihannya apa? Kita menyerah seperti budak yang disuruh duduk-duduk, disuruh berdiri-berdiri, disuruh tunduk-tunduk, disuruh diam-diam, disuruh ambil air, atau kita jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti, membela haknya, membela hak rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta, atau yang dikenal Hankam Merata. Dengan sistem pertahanan rakyat semesta, kita pernah buktikan kita berhasil melawan penjajah. Kekuatan rakyat ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dari orang-orang susunlah kekuatan. 5 orang demi 5 orang, nanti 10 orang demi 10 orang. Adakan diskusi, bahas isi buku ini di rumah masing-masing. Atur, dan pada saatnya saya akan umumkan bagaimana perjuangan kita. Ini Pak Prabowo, kita sudah memulai dengan senior-senior Anda. Akan kami laporkan sekalian Pak Prabowo, bahwa kami punya Yayasan LBH Indonesia Menggugat. Para pembinanya ini adalah senior-senior Anda, bahkan mungkin junior-junior Anda yang sekarang masih aktif mendampingi kami, terjun langsung kepada masyarakat. Saya sebut saja Bapak Prabowo. Ada Angkatan 74, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zainal Fahri. Itu pembina kami yang setia, bertahun-tahun terjun ke rakyat. Mereka sudah meninggalkan Menara Gading, mereka sudah mengakui sebagai warga sipil. Sekjen kami Pak Prabowo adalah junior Anda, bernama Brigjen TNI Purnawirawan Rudiono Edi. Berjuang dengan kami, berkristalisasi keringat dengan rakyat, membela, karena kami bergerak di bidang hukum dan sosial. Bahkan pembina kami yang dulunya pernah PLT Sekjen adalah junior Pak Prabowo, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Binarko Subiantio. Jadi anasir-anasir nasionalisme yang ada di TNI ini bergabung dengan kami kaum nasionalis dari ajarannya Bung Karno. Saya sebagai alumni GMNI, ternyata pemikiran kami bisa diterima oleh teman-teman Pak Prabowo. Ada yang mungkin junior, ada yang mungkin senior. Saat ini yang bergabung dengan kami TNI Polri ada 8. Itulah purnawirawan yang Bapak sebut bahwa kita harus bersama-sama melakukan sistem pertahanan kita Hankam Merata. Dan kita harus terjun ke lapangan, turun gunung, melakukan satu pendampingan berkristalisasi dengan rakyat jelata. Dan itu dibuktikan oleh junior Prabowo Subianto. Dan sewaktu-waktu nanti setelah podcast ini akan kami kenalkan kepada Pak Prabowo bahwa Yayasan LBH Indonesia Menggugat, para pembinanya adalah Purnapati TNI Polri, yang akan kami perkenalkan kepada Bapak Prabowo memperjuangkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saat ini karena Pak Prabowo sebagai calon presiden yang gagasannya mirip yang dimiliki oleh Soekarno, Bung Karno, maka saya pribadi Ahmad Gunawan selaku alumni GMNI di Jepara dan nasional angkatan 87 merasa terpanggil dengan apa yang Pak Prabowo sampaikan dalam buku tersebut.
Jadi ini akan kami sosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat yang tak hentinya pesan-pesan moral yang ada dalam buku ini yang tentunya masyarakat tak kenal, takkan saya. Saya lanjutkan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kekuatan rakyat ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dan orang ke orang susunlah kekuatan. 5 orang demi 5 orang, nanti 10 orang demi 10 orang. Dan selanjutnya, setelah itu pada saatnya saya akan umumkan bagaimana perjuangan kita. Ini yang akan kita tagih, Pak Prabowo. Yang jelas pilihannya hanya 2. Berdiri menghormat sebagai bangsa kesatria. Ya, kalau Bung Karno menyebut Trisakti tadi disebut, ya, berdaulat dalam politik, ya kan? Berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang dibeli, bangsa yang disokok, pilihannya ada di hati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya lanjutkan tulisan daripada Prabowo Subianto. Saya percaya kita harus bisa melakukan satu perombakan besar untuk bangsa kita. Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada yang punya cita-cita, masih ada yang cinta tanah air, masih ada yang ingin Indonesia berdiri dengan terhormat, dengan pemimpin-pemimpin yang terhormat, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bermartabat, kuat, adil, makmur. Itu cita-cita kita bersama. Sadarkan dan kerahkan dukungan dari sekitarmu. Temui dan sadarkan keluargamu, kerabatmu, tetanggamu. Sadarkan dan yakinkan mereka. Jelaskan asas-asas dan fakta-fakta yang terkandung di dalam buku ini. Himbau mereka, gugah mereka untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita. Beritahu kepada rakyat bahwa bangsa kita tidak miskin. Beritahu kepada rakyat ada jawaban kepada masalah bangsa. Beritahu kepada mereka di buku ini ada keyakinan, ada pemahaman bagaimana mengatur ekonomi. Dalam perjuanganmu jangan pernah menghardik, jangan mencela orang lain, tapi percaya pada diri kita sendiri. Dan selalu bimbing rakyat, beritahu kepada mereka yang benar itu benar, dan yang benar pada akhirnya akan menang. Ingatlah, semakin kita berisi, semakin kita kuat, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan hati kita. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Semakin dihina, semakin sopan, semakin difitnah, semakin kita tegak. Saudara-saudara, saya ada sedikit kritik untuk timnya Pak Prabowo, yang khususnya para Purnapati, khususnya yang sudah mendekati jenjang selevel dengan saudara Prabowo Subianto, yaitu Purnapati bintang 3, Purnapati bintang 4. Kami berdiskusi dengan para Purnapati ini memang levelnya di bawah bintang 3, karena mereka ternyata yang mau mengimbangi kami hampir 5 tahun, terjun dengan kondisi seapa adanya, berjuang bersama rakyat yang sampai saat ini tidak pernah berhenti. Di tim Prabowo ada yang namanya tim PMP, Pejuang Merah Putih. Di levelnya di situ ada para Purnapati bintang 3. Mohon kiranya dengan konsepnya buku Pak Prabowo ini, calon presiden kita, Bapak-bapak di situ jangan hanya suka mengatakan siap-siap. Berilah konsep beliau, ya, ajarkanlah penderitaan-penderitaan rakyat yang bapak-bapak saksikan. Berilah informasi yang benar. Tentunya berilah masukan yang baik terhadap Pak Prabowo. Sehingga dengan adanya keteladanan beliau yang telah diungkapkan dalam buku ini, terbukti apa pandangan orang, nyinyir orang tentang Prabowo salah. Sehingga bapak-bapak itu perlu mengingatkan, bahkan jangan sekali-kali dengan sekarang ada tim PMP Pejuang Merah Putih, ada yang tim dari PPR, yaitu Pejuang Purnawirawan RI yang merupakan sayap Partai Gerindra, dan timnya sukses Pak Prabowo lewat TAP, ya, tim aksi politik yang di kabupaten-kabupaten, provinsi dan sebagainya. Berilah kritik kepada Bapak Prabowo, berilah masukan. Dengan buku ini jelas, Bapak Prabowo minta masukan dari Bapak-bapak. Sehingga saya pernah dari salah satu senior kami di Dewan Pembina Yayasan LBH Nujamuka mengatakan bahwa perlu adanya satu infiltrasi pemasukan ide gagasan tentang teori politik yang
diterima oleh tim PMP ringnya satu Bapak Prabowo Subianto. Jadi di situ sudah tidak bisa ada sistem militerisasi yang selalu mengatakan siap-siap seperti halnya Pak Prabowo supaya senang. Ini akan runyam Bapak-Bapak. Karena apa? Pak Prabowo nanti tidak bisa menerima masukan-masukan yang positif dari pengalaman ide gagasan dari Bapak-Bapak. Di situ ada Jenderal Agus Sutomo, ya, mantan Danjen Kopassus dan sebagainya. Yang terakhir Bapak-Bapak, saudara sebangsa setanah air, kami akan membaca buku beliau tinggal 2 halaman. Untuk yang terakhir nanti kita bedah selanjutnya. Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada yang punya cita-cita, masih ada yang cinta tanah air, masih ada yang ingin Indonesia berdiri dengan terhormat, dengan pemimpin-pemimpin yang terhormat, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bermartabat, kuat, adil, dan makmur. Itu cita-cita kita bersama. Sadarkan dan kerahkan dukungan dari sekitarmu, temui dan sadarkan keluargamu. Dalam perjuanganmu jangan pernah menghardik. Ya, itu tadi. Tidak perlu kita balas kebencian dengan kebencian. Tidak boleh ada waktu untuk kebencian. Biarlah mereka yang jahat kita yakini akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua, kekuatan yang di atas. Betapa transendennya seorang Prabowo yang taat, percaya adanya kekuatan transenden, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita percaya kekuatan yang di bawah, kekuatan rakyat Indonesia akan selalu mendukung yang benar. Saudara-saudaraku, rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita berpikir dengan hati mereka. Mereka akan senantiasa mendukung kita. Asal kita selalu membenahi diri, selalu memperkuat akar kita ke rakyat, selalu menjadi sumber kebenaran, selalu menjadi pembela kebenaran, selalu memberi pencerahan masalah-masalah rakyat. Dan jangan sekali-kali menjadi sumber kerusakan. Jangan juga kita tinggal diam manakala kita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan kalau kita lihat penindasan terhadap rakyat kecil, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh takut membela kaum yang lemah dan kaum yang tertinggal. Kita juga tidak boleh berjuang hanya untuk mencari kursi jabatan, kursi kekuasaan. Harus direbut dengan baik, dengan terhormat, dengan halal, dengan konstitusional, dengan demokratis, oleh orang-orang yang hatinya merah putih. Apapun pilihan politikmu, kita tetap bisa berjuang bersama. Ini terakhir saudara-saudara, sebelum kita akhiri saya akan sedikit memberi satu pesan, bahwa betapa seorang Prabowo Subianto dalam pemahaman tentang politik one man one vote ini masih mengedepankan tentang sebuah kebersamaan, mengedepankan tentang persatuan. Artinya beliau siap kalah dan siap menang. Ketika menang dia akan berpartner atau bekerja sama dengan rakyat Indonesia, karena kemenangan itu bukan kemenangan Prabowo. Kemenangan itu adalah kemenangan rakyat Indonesia. Demikian halnya calon-calon presiden yang lain. Pemikirannya tentunya akan bisa seperti halnya pemikiran Prabowo Subianto. Kemenangan seorang Ganjar tentunya bukan hanya pribadi Ganjar atau PDIP, tapi kemenangan bangsa Indonesia. Saya lanjutkan saudara, tinggal 5 atau 10 menit. Saudaraku, banyak yang saya sampaikan di buku ini memang pahit. Karena itu saya membangun Partai Gerindra. Suatu partai politik adalah partai massa, tapi dipimpin oleh kader-kader yang punya ideologi. Ideologi apa? Ideologi Gerindra adalah 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila sebagai jaminan kerukunan dan persatuan bangsa. Sayang, capres yang lain tidak bisa memberi buku seperti ini, sehingga tidak bisa kami bacakan dalam podcast-podcast yang kami garap. Tapi pada intinya podcast Presidium Rakyat Menggugat memang diberikan perjuangan untuk Prabowo Subianto. Ide dan gagasannya akan kita kupas sampai tanggal 14 Februari 2024. Partai Gerindra berdiri untuk memberi harapan kepada rakyat. Nah, Partai Gerindra berdiri untuk melarang usaha-usaha membuat bangsa Indonesia terus miskin. Dan seterusnya, Partai Gerindra didirikan untuk menjadikan Indonesia kembali milik rakyat Indonesia.
Ini adalah salah satu cita-cita partai beliau. Namun saya belum masuk sebagai anggota partai beliau karena saya masih di PDI Perjuangan, sebagai kader PDI Perjuangan yang telah kami sebutkan di depan. Saya menulis buku ini dan saya berbicara di berbagai kesempatan untuk memberi pencerahan, bukan untuk memberi janji palsu. Ini tertulis ini kawan. Saya berdiri di panggung demokrasi karena saya percaya kita harus kembali ke Pancasila, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang kita perjuangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan di buku ini, saya percaya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya letak daripada rumus kebangkitan bangsa Indonesia. Benar yang dikatakan Bung Karno, bangsa kita harus punya keberanian. Hanya rakyat yang berani mempertahankan hartanya sendiri, kekayaannya sendiri, hanya rakyat itulah yang akan mendapat kemakmuran. Jika saudara sudah menjadi anggota dari partai lain atau tidak bisa berpartisipasi politik karena masih aktif sebagai anggota TNI Polri, tidak apa. Mari kita bekerja keras saling bahu-membahu. Saling isi-mengisi, saling membangun komunikasi. Saya percaya dan selalu katakan, Partai Gerindra harus bersahabat dengan semua kekuatan merah putih seluruh Indonesia. Kekuatan merah putih seluruh Indonesia. Saya percaya di semua partai banyak yang baik, orang baik berjiwa patriot dan cinta tanah air. Saudara-saudara, kita harus dalam komunikasi bangun persahabatan dan kita pada saatnya kita harus wujudkan suatu bukti yang nyata untuk rakyat kita. Perjuangan kita tidak semata-mata cari kursi pemilihan. Terima kasih saudara telah meluangkan waktu untuk membaca pikiran-pikiran saya. Jika setelah membaca buku ini saudara memutuskan untuk bergabung dengan perjuangan saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya saudara. Percayalah selama saudara memandang saya kawan, saya akan menjadi kawanmu. Saya akan berjuang bersamamu, saya akan setia kepada saudara. Karena saya yakin saudara setia kepada rakyat Indonesia. Saudara setia kepada bangsa Indonesia dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita dan semoga kita selalu kuat iman dan kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita kuat untuk cinta bila tanah air. Setidaknya cita-cita para pendiri bangsa dapat terwujud di 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045. Jangan sekali-kali kita lupa sejarah kita, bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut dengan siapapun, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya cita-cita, bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain. Itu adalah perjuangan impian dan tekad saya. Impian ini hanya bisa jadi kenyataan kalau kita konsekuen laksanakan ekonomi Pancasila dan program-program pembangunan yang tepat. Kita harus berani dan bisa mengamankan dan menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan mengalirnya kekayaan kita keluar, negara kita tidak mungkin jadi negara sejahtera. Kita harus berani dan bisa mewujudkan demokrasi yang benar-benar dan untuk rakyat, agar siapapun yang terpilih dalam proses demokrasi, betapa elegannya beliau, humble-nya beliau, memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan terbaik untuk Indonesia. Itulah Prabowo, saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om santi-santi, om namo buddhaya. Merdeka, Prabowo Subianto. Demikian saudara-saudara sebangsa dan setanah air, cuplikan buku terakhir di dalam bukunya beliau yang saya beri judul STBMI E 2045, yaitu Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Gagasan Strategis Prabowo Subianto. Jadi ide dan gagasan beliau untuk memimpin ke depan 2024-2029 sebagian tertuang dalam konsep gagasan ini, dan ini akan kita diskusikan sampai Februari 2024. Selanjutnya akan mendiskusikan buku-buku yang lain, yaitu programnya Fahri Hamzah. Dalam bukunya beliau ada 3 seri yang akan kita kedepankan, dan mungkin
selalu kontekstual dalam satu pembahasan, maka ada sebuah ungkapan tak kenal tak sayang. Jadi banyak yang menganggap nyinyir tentang persoalan Prabowo Subianto dengan isunya HAM dan sebagainya. Itu sebuah masa lalu yang tentunya kita tidak akan mengorek-orek lagi yang kontraproduksi dengan kehidupan berbangsa ke depan. Saya yakin dengan podcast ini ada sebuah antitesa, kritik, otokritik, bahkan mungkin celaan, hinaan apa yang saya lakukan, karena saya sebagai kader PDI Perjuangan ternyata saya mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi capres. Itu akan kita bahas di podcast ke depan. Kenapa saya tidak memilih Ganjar, kenapa saya tidak memilih pasangan Ganjar Mahfud dan sebagainya, akan kita bahas ke depan. Tapi tentunya dengan gagasan-gagasan beliau yang akan kita kupas, program-program beliau, konsep-konsep beliau, baik waktu jadi gubernur dan Profesor Mahfud pada saat jadi Menko Polhukam. Dan gagasan-gagasan beliau, capres yang lain saya belum menemukan, dibukukan seperti ini yang akan kita bedah. Dan belum menemukan konsep-konsep gagasan capres yang ditulis seperti gagasannya Fahri Hamzah. Nanti kita akan bahas podcast ke depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang ketersinggungan, dan untuk Pak Prabowo semangat, kita dari rakyat yang paling bawah, rakyat kelompok sandal jepit, rakyat paling berkecimpung dengan kristalisasi keringat dan pembandingan tulang, akan bersama Prabowo Subianto untuk mengambil Indonesia menuju adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Marhen menang. Indonesia.